Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari dan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama atau 3 pondasi utama dalam agama kita yang mulia ini. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembahasan sebelumnya kita telah masuk pada 4 masalah atau 4 persoalan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, pengarang dari kitab yang mulia ini. Beliau sebutkan 4 persoalan atau 4 masalah yang sangat penting untuk kita ketahui, dan beliau awali pembahasan tentang 3 landasan utama dengan masalah-masalah yang mulia ini. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah, ilmuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Dan ini sudah kita pelajari bersama apa maksud dari ucapan doa beliau rahimakallah dengan ucapan rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Ini menunjukkan sifat rahmat yang dimiliki, kasih sayang yang dimiliki oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana beliau mendoakan setiap orang yang mempelajari, yang membaca ataupun yang menyebarkan isi dari kitab beliau ini. Beliau doakan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari bersama bahwa rahmat dan maghfirah, ketika dia dimintakan dan didoakan, kemudian disebutkan kedua-duanya, semoga Allah merahmatimu dan mengampuni dosamu, disebutkan oleh para ulama kita bahwa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu dengan apa-apa yang akan datang, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Atau jika disebutkan secara terpisah seperti ini, rahimakallah disebutkan satu saja, misalnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu, maka mencakup semuanya, mencakup doa yang lebih luas daripada rahmat, yaitu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang akan datang, atau semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada dirimu untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu yang akan datang. Ini adalah bentuk doa dari beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau mendoakan setiap orang yang membaca kitab beliau, yang mempelajari kitab beliau, yang mengajarkan kitab beliau, beliau doakan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa sikap seorang mukmin terhadap muslim yang lain adalah selalu mendoakan mereka dengan kebaikan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian beliau mengatakan wajib bagi kita untuk memahami dan mempelajari 4 perkara. Kita telah masuk pada pembahasan ini. Wajib bagi kita untuk memahami dan mempelajari 4 perkara. Yang pertama kata beliau adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Ini sudah kita bahas dan sudah kita pelajari bersama. Apa ilmu yang beliau maksudkan? Beliau katakan wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dan yang dimaksudkan dengan ilmu adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita mengenal agama kita, dan kesemua itu harus dengan dalil. Mengenal Allah Subhanahu wa taala harus dengan dalil yang jelas. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dengan dalil yang jelas. Mengenal agama Islam ini harus dengan dalil yang jelas. Dan ini sudah kita pelajari bersama bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini sebenarnya adalah inti dari kitab atau inti pembahasan dari kitab yang mulia ini. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita mengenal agama Islam ini. Dan ini adalah kunci keberhasilan kita di alam kuburan kita sebelum kita menuju ke negeri akhirat kita. Karena kelak setiap orang di dalam kuburannya, sebagaimana hadis Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa setiap orang yang masuk di dalam kuburan setelah dia dikuburkan, maka dia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian menanyakan tentang 3 perkara tersebut. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Ini berkaitan dengan ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, yang mempelajari, mengamalkan apa yang dia ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak mempelajarinya, atau orang-orang yang tidak mengamalkannya, atau orang-orang yang mendustakannya, maka dia akan mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kaget dia dan mengatakan aku tidak mengetahuinya. Sami'tu an-nasa yaquluna kadza, dahulu di dunia aku pernah mendengarkan manusia mengucapkan hal ini, fa aquluha, kemudian aku mengucapkannya. Akan tetapi pada hari itu di kuburannya dia melupakannya. Kenapa? Karena amalannya, karena dia tidak mempelajarinya, dia tidak mengamalkannya, dia tidak menyampaikan kepada orang lain, dia tidak mengimaninya, maka dia tidak bisa menjawab di alam kuburannya. Begitu pula dengan pertanyaan waman nabiyyuka, siapakah nabimu? Orang-orang yang beriman akan mampu menjawabnya, dan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah sesuai dengan kadar kemaksiatan mereka, mereka akan kesulitan untuk menjawab perkara tersebut. Dan begitu pula ketika ditanya apa agamamu, maka orang-orang yang beriman akan bisa menjawab. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka mereka akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, inilah yang kemudian beliau maksudkan dengan ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Inilah yang beliau maksudkan dengan bagaimana kita mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama ini, dan kesemua hal tersebut harus dengan dalil yang jelas. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua kata beliau adalah ats-tsaniyah, yang kedua adalah al-amalu bihi, beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Ini juga adalah perkara yang sangat penting. Ketika kita telah mempelajari satu persoalan dalam masalah agama ini, maka kita dituntut untuk bisa mengamalkannya sebelum kita mendakwakannya kepada orang lain. Terutama perkara-perkara yang wajib. Ketika kita telah mempelajarinya, ketika kita telah mengkajinya, atau ketika kita telah menanyakannya kepada orang lain tentang perkara yang merupakan kewajiban bagi kita untuk mengerjakannya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakannya, maka pada saat itu wajib pula untuk kita mengamalkannya, dan siapa yang tidak mengamalkan ilmu yang seperti itu, maka dia mendapatkan dosa. Ilmu yang wajib untuk dipelajari dan wajib untuk diamalkan, kemudian dia hanya sekedar mempelajarinya dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain tanpa dia amalkan, maka dia mendapatkan dosa,
karena telah meninggalkan pengamalan dari ilmu tersebut. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perkara yang sangat penting. Ketika kita telah mengetahui sesuatu dalam Islam ini, maka kita dituntut untuk kemudian mengamalkannya sebelum kita mengajarkannya kepada orang lain. Dan ini di antara bukti tanda bahwa ilmu yang kita pelajari tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Dan jika kita tidak mampu mengamalkannya, padahal dia adalah perkara yang wajib, kita sengaja meninggalkannya dan tidak mengamalkannya, maka pada saat itu kita mendapatkan dosa, waliyadzubillah, karena kita telah meninggalkan perkara yang wajib. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam firman-Nya, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebajikan sementara kalian tidak mengerjakannya? Meninggalkannya? Ini adalah sesuatu celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, 3 jenis manusia yang kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum manusia yang lainnya, akan dilemparkan ke dalam neraka pertama kali sebelum manusia yang lainnya. Yang pertama atau di antara mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allama ilman wa 'allamahu. Seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, dan dia tidak sempat mengamalkannya. Dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ta'allama ilman wa 'allamahu. Dia mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain, tapi dia tidak mengamalkannya. Ma'amila bihi. Dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian didatangkan nikmatnya, diperhadapkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya apa yang telah dia lakukan dengan ilmu ini, maka dia katakan, ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu. Aku telah mempelajari ilmu ini dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya karena keikhlasannya dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu tersebut, dan berkaitan erat dengan bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Kata para ulama kita, di antara tanda ketidakikhlasannya dia dalam mempelajari ilmu itu adalah ketika dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ketika dia tidak sanggup untuk mengamalkannya, maka itu adalah indikasi besar bahwa ketika dia mempelajari ilmu tersebut, dia mempelajarinya dengan niat yang keliru. Dia mempelajarinya dengan niat yang tidak benar. Dia mempelajarinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia kesulitan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dari agama ini hukumnya bermacam-macam. Terkadang dia menjadi wajib sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ketika yang kita pelajari itu adalah perkara yang wajib bagi agama kita untuk kita pelajari, maka wajib pula untuk kita mengamalkannya. Dan ketika itu yang kita pelajari adalah perkara yang sunnah, yang tidak wajib, maka sunnah pula untuk kita mengamalkannya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama kita, untuk bisa melihat sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana ilmu itu bermanfaat untuk diri kita, maka lihat bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut. Jika kita mengamalkannya dengan baik dan benar, maka itu menunjukkan keikhlasan niat kita dan menunjukkan bagusnya niat kita. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari kebenaran, kata para ulama kita, ada 3 perkara yang paling mendasar yang menyebabkan seseorang menyimpang dari kebenaran. Ya, mereka istilahkan dengan min ahammi asbabil inhiraf anil haqqi. Di antara tanda atau di antara sebab terbesar yang menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan kebenaran. Kata mereka, yang pertama adalah su'ul ilmi, buruknya ilmu, buruknya seseorang tersebut dalam mempelajari ilmu, bukan ilmu yang bermanfaat yang dia pelajari. Atau yang kedua, su'ul fahmi, ketika dia keliru dalam memahami apa yang dia pelajari, keliru dalam memahami dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW.
keliru dalam memahami penjelasan dan perkataan para alim ulama, sehingga dia tersesat dengan pemahamannya yang keliru. Dan subhanallah, ketika kita keliru dalam memahami, atau ketika kita kurang yakin dalam memahami sesuatu masalah, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada kita, agar supaya kita tidak terjatuh ke dalam jalan kesesatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah perintahkan bertanyalah kepada ahlu dzikri, orang yang lebih paham, yang berilmu, ahlul ilmi, jika kita tidak mengetahui satu persoalan. Jangan kita mengandalkan kecerdasan kita, jangan kita mengandalkan hafalan kita misalnya, kekuatan hafalan kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, IQ kita. Tidak, tapi ketika kita khawatir keliru dalam memahami persoalan dalam agama ini, maka janganlah malu untuk kemudian bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang masalah tersebut. Tujuannya apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalam penyimpangan dari kebenaran ini. Dan yang ketiga adalah su'ul qasdi, buruknya niat dan maksud kita ketika kita mempelajari ilmu tersebut dan ketika kita ingin mengajarkannya kepada orang lain. Maka ini berkaitan erat dengan bagaimana kita mengamalkan ilmu itu sebenarnya. Karena pengamalan seseorang terhadap ilmu, kata para ulama, itu ada hubungannya dengan niat awal ketika dia mempelajari ilmu. Ketika niatnya benar, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Dan ketika niatnya salah, maka dia akan dibuat menyimpang waliyadzubillah dari ilmu tersebut, dari kebenaran tersebut, dan dia akan kesulitan mengamalkan untuk dirinya sendiri. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ats-tsalitsah, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu tersebut, menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, atau dengan bahasa yang lain, mengajak orang lain dengan apa yang telah kita ilmui untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui tersebut. Dakwah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu bukan hanya pekerjaannya para ustadz, pekerjaannya para mubaligh, pekerjaannya para penceramah, atau orang-orang yang lulus dan pernah belajar di pondok pesantren misalnya. Tidak. Dakwah adalah pekerjaan setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ummatud da'wah. Kita ini adalah umat dakwah. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat dakwah. Dan dakwah ini tidak hanya diusung oleh para penceramah, para dai, para mubaligh, tidak, tapi diusung oleh semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan tentang pekerjaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tentang kegiatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya bahwa inilah jalanku, yaitu jalan dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk bisa mengenal Allah dan bagaimana mengajak mereka untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan terbebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, ad'u ilallahi ala basirah, aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, sesuai dengan ilmu yang jelas, di atas petunjuk dan ilmu yang jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana wa manittaba'ani, untuk menghikayatkan bagaimana dakwah ini adalah dakwah yang dipegang dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa manittaba'ani, dan siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi dakwah tidak hanya untuk para ustadz saja, untuk para mubaligh saja, untuk para penceramah saja, lulusan pondok pesantren saja, tidak. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita berkewajiban untuk mendakwahkan Islam ini. Mendakwahkan Islam
Ada dua caranya para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendakwahkan Islam dengan bilisanil maqal wa bilisanil hal, dengan lisan yang berucap ini dan juga dengan lisan keadaan kita. Dengan akhlak kita. Ini juga adalah lisan yang tidak berbicara, tapi keadaan kita mengajak orang untuk bisa menyukai, mencintai dan mengamalkan Islam ini. Berapa banyak orang di zaman Nabi SAW yang memeluk Islam dan tertarik dengan Islam karena akhlaknya Nabi SAW. Walisanul hal ablagu min lisanil maqal. Dan keadaan kita, akhlak kita terkadang lebih berbekas kepada seseorang daripada lisan yang kita gunakan untuk berucap. Terkadang apa yang kita ucapkan, apalagi jika itu tidak keluar dari hati kita, hanya sekedar kita ucapkan atau kita tuliskan status kita di dalam Facebook misalnya, di dalam media sosial, kita tuliskan tanpa ada keikhlasan di dalam hati kita, maka hanya sekedar dibaca oleh orang begitu saja dari beranda status kita di Facebook. Atau hanya sekedar didengarkan dengan telinga kanan dan keluar dengan telinga kiri. Bahkan waliyadzubillah, ada yang didengarkan dengan telinga kanan tidak sampai keluar dari telinga kiri, langsung keluar dari telinga kanan. Tidak masuk sama sekali. Biasanya ada yang seperti itu karena apa yang dia ucapkan tidak keluar dari hatinya. Oleh sebab itu kata para ulama kita, lisanul hal ablagu min lisanil maqal. Dalam berdakwah terkadang akhlak kita, budi pekerti kita, keadaan kita menunjukkan beginilah Islam yang semestinya, itu terkadang lebih berbekas kepada orang yang mendengarkan dan yang melihat kita daripada apa yang kita ucapkan. Oleh sebab itu, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, para ulama kita selalu menasihatkan para penuntut ilmu atau orang-orang yang mendakwahkan Islam dan kaum muslimin secara umum, perlihatkanlah akhlak Islami yang sebenarnya. Perlihatkanlah akhlak Islam yang sebenarnya. Yang dengan itu Nabi SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak Islam tersebut. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik yang sudah ada di negeri Arab pada saat itu, kemudian disempurnakan oleh Nabi SAW. Kita harus perlihatkan kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang berada di luar Islam, bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan akhlak yang baik. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk berbudi pekerti yang baik. Dan subhanallah para pemirsa sekalian, dalam segala keadaan ada akhlak atau ada adab yang diajarkan oleh Islam untuk kita kerjakan di dalamnya. Dan itu memiliki daya tarik tersendiri untuk orang-orang di luar Islam memperhatikannya agar mereka bisa masuk ke dalam Islam. Mereka bisa tertarik dengan Islam. Ini adalah bagian dari dakwah. Dan itu adalah kewajiban setiap manusia. Kemudian yang berikutnya para pemirsa sekalian, kewajiban bagi setiap manusia untuk menyampaikan dakwah Islam ini sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Jangan lewat daripada itu. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu, maka lebih baik kita diam dan jangan menyampaikannya. Tapi apa yang kita ketahui, kemudian kita sudah berusaha mengamalkannya, maka sampaikanlah kepada orang lain. Oleh sebab itulah Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyampaikan Islam ini kepada orang lain, meskipun itu hanya satu ayat yang kita ketahui dari agama ini. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Nabi SAW, meskipun hanya satu ayat saja. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Kenapa? Karena Nabi menginginkan kita untuk menyampaikan ilmu ini sesuai dengan apa yang telah kita pelajari, sesuai dengan apa yang telah kita yakini, sesuai dengan apa yang telah kita teliti dengan baik, apakah ini benar ataukah tidak, kemudian kita amalkan dan kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Ini adalah jalannya para nabi. Ini adalah jalannya orang-orang terbaik setelah Nabi SAW, setelah para nabi, yaitu para sahabat. Jalan mereka adalah mendakwahkan agama ini. Mereka mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang sangat mulia yang mengajarkan tentang cara di dalam mendakwahkan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik."
Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama kita, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mengajak orang lain ke dalam Islam ini, maka orientasi utamanya atau niat utamanya adalah mengajak orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak orang tersebut kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan mengajak seseorang kepada dirinya untuk mengikuti dirinya, apalagi mengajak seseorang untuk mengikuti kelompoknya misalnya, untuk mengikuti majelisnya misalnya. Waliyadzubillah. Berapa banyak orang yang mengajak orang lain seakan-akan dia adalah seorang dai, dia mengajak orang, padahal pada hakikatnya niatnya adalah untuk mengajak manusia mengikuti dirinya, mengikuti dia dan mengikuti majelisnya, mengikuti kelompoknya. Waliyadzubillah, ini adalah sesuatu yang tercela di dalam syariat, di dalam agama kita. Karena yang diperintahkan di dalam agama kita adalah ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan mengajak manusia kepada Allah. Kita diperintahkan mengajak manusia untuk beramal ibadah, menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini pula para pemirsa sekalian, dilihat keberhasilan dakwah kita. Sangat tergantung keberhasilan dakwah kita itu kepada apa tujuan dan niat kita mendakwahkan ini kepada orang lain. Apakah tujuan kita untuk supaya orang lain itu mengikuti kita? Ataukah tujuan kita adalah agar orang-orang tersebut mengamalkan apa yang kita sampaikan, ataukah tidak? Ini sangat bergantung kepada keberhasilan dakwah kita. Dan subhanallah, kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, dan ini menjadi pelajaran buat kita sekalian, di antara keutamaan orang yang mendakwahkan agama ini, mendakwahkan ilmu yang telah dia pelajari, kata Nabi SAW, seandainya ada satu orang yang mendapatkan hidayah karena sebab dirimu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah harta yang paling istimewa yang dimiliki oleh orang-orang pada zaman itu, bagaikan satu unit mobil yang ada di zaman kita. Satu unit mobil termahal yang ada di zaman kita. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ad-dalu ala khair kafa'ilih. Orang yang mengajak kepada kebajikan, yang menunjukkan orang lain kepada kebajikan, ingat kepada kebajikan, bukan mengajak kepada dirinya, tapi mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, kafa'ilih, dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan apa yang dia ajak tersebut. Ketika dia mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, kemudian orang itu beribadah, maka dia mendapatkan bagian pahala dari ibadah orang yang dia ajak tersebut. Subhanallah. Oleh sebab itu, ada orang-orang yang telah mati bertahun-tahun, telah meninggal, telah dikuburkan, tapi pahala mereka tetap terus mengalir. Kenapa? Karena mereka dahulu senantiasa mengajak orang kepada kebaikan, yang dengan kebaikan tersebut orang-orang mengamalkannya. Maka meskipun dia telah meninggal, selama orang-orang ini mengamalkan apa yang pernah diajarkannya, dia tetap mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bil hikmati, dengan penuh hikmah. Dengan penuh hikmah. Hikmah, kata para ulama kita, yang dimaksudkan dengan hikmah di sini adalah al-basirah, petunjuk dan ilmu yang jelas. Ya. Al-basirah allati tubna 'alal ilmi, petunjuk yang dibangun di atas dasar ilmu. Ajak manusia sesuai dengan ilmu yang kita pahami dari agama ini. Jangan mengajak manusia dengan sesuatu yang kita tidak ilmui. Jangan pernah berceramah atau jangan pernah mengajak orang padahal kita belum mengetahui apa yang akan kita sampaikan, atau kita belum menguasai apa yang akan kita sampaikan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kita berucap, jangan kita menyampaikan, mengajak dengan sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita adalah makna hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu benar-benar pada tempatnya. Meletakkan sesuatu benar-benar pada tempatnya. Di dalam berdakwah kita dituntut untuk bagaimana kita bersikap menyampaikan ilmu agama ini. Terkadang kita harus keras, terkadang kita harus tegas, terkadang kita harus berlemah lembut.
dan seterusnya. Itu diantara bagian dari hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak selamanya kita harus tegas, tidak selamanya kita harus keras, sehingga terkadang membuat orang lari dari agama ini. Dan tidak selamanya kita harus berlemah. Tidak selamanya kita harus berlemah. Kadang kita harus sampaikan dengan tegas, dan terkadang kita sampaikan dengan lemah lembut. Dan itu kita sesuaikan dengan kondisi orang yang menerima ajakan kita. Jangan pernah mengajak orang dengan sesuatu yang tidak sampai kepada mereka. Dan ini diantara makna dari wal mau'izatil hasanah. Mau'izah, nasihat yang baik. Kata para ulama kita, mau'izah, nasihat yang baik di sini adalah khitabun nas bima yuslihuhu. Kita mengajak manusia, berbicara kepada manusia dengan apa yang bisa memperbaiki keadaan mereka. Berbicara kepada manusia, orang yang kita dakwahi, kita sampaikan dakwah kepada mereka dengan apa yang bisa memperbaiki keadaannya, bukan dengan apa yang bisa justru membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan mau'izah hasanah, itu bukan nasihat yang baik kata para ulama kita. Mau'izah hasanah adalah bagaimana kita berbicara dan menyampaikan ilmu ini, menyampaikan agama ini dengan apa yang bisa membuat orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat orang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sampai kepada akal mereka, yang bisa mereka pahami dengan baik. Jangan kita sampaikan sesuatu yang mereka tidak bisa memahaminya, sehingga mereka menganggap Islam ini sulit untuk diamalkan. Akhirnya mereka meninggalkan pengamalan terhadap Islam ini, waliyadzubillah. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajadilhum billati hi ahsan, dan diperintahkan untuk mujadalah, ya, untuk mendebat mereka dengan cara yang terbaik. Orang-orang yang tidak mau menerima ajakan ini, orang-orang yang tidak mau menerima agama ini, kita diperintahkan untuk silahkan mendebat mereka, tapi dengan cara yang terbaik. Mendebat mereka dengan cara yang terbaik seperti apa kata para ulama kita? Yaitu kata para ulama kita, mujadalatun 'alal kitabi was sunnati wa 'ala fahmi salafil ummah. Kita bermujadalah, kita berdebat dalam masalah agama ini, tapi dibangun di atas dasar Alkitab, Al-Quran, dan dibangun di atas dasar sunnah Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, pemahaman para ulama salaf dari kalangan para sahabat dan para tabi'in ridwanullahi alaihim jami'an. Bagaimana kita bisa menyampaikan agama ini ketika mereka tidak menerimanya, kemudian mereka mengajak kita untuk berdialog misalnya, mereka mengajak kita untuk berdebat misalnya, atau mereka membutuhkan penjelasan lebih lanjut, maka jelaskanlah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, jelaskanlah sesuai dengan apa yang ada di dalam hadis Nabi, dan jelaskanlah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Karena sesungguhnya disitulah ilmu. Dengan itu para sahabat mendapatkan hidayah. Cukup dengan Al-Quran, sunnah Nabi, hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman salaful ummah, kita akan bisa menyampaikan agama ini dengan baik dan benar, tanpa mengesampingkan ilmu-ilmu yang selanjutnya. Bagaimana kita bisa memahaminya, itu adalah ilmu tambahan untuk kita. Bagaimana kita bisa memahami dan menyampaikan kepada masyarakat. Tapi selama kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita mempelajarinya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, insyaAllah ta'ala kita akan bisa menyadarkan masyarakat, kita akan bisa menyampaikan kepada mereka, dan mereka akan bisa dengan mudah mengamalkan ilmu agama ini. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, ya, atau persoalan yang keempat adalah setelah kita ilmu, mengamalkan, mendakwahkan, yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam tiga persoalan tersebut. Kesulitan yang kita hadapi dalam mempelajari ilmu, kesulitan yang kita hadapi dalam mengamalkan ilmu, kesulitan yang kita hadapi dalam menyampaikan ilmu. Semuanya diperintahkan kita untuk bisa bersabar di atas hal tersebut. Kata para ulama kita, jemaah sekalian, ketika mereka menjelaskan tentang kesabaran, kata mereka, kesabaran ini di dalam syariat itu terbagi menjadi tiga. As-sabru 'ala ta'ah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah, bersabar dari bermaksiat, menahan diri dari bermaksiat. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'ala al-aqdar al-mu'limah, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa bersabar bagaimana berbuat ketaatan kepada Allah. Berbuat ketaatan kepada Allah, beramal ibadah,
itu membutuhkan kesabaran. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kesabaran. Karena kita beribadah kepada Allah tidak hanya satu hari. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya salat 5 waktu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di bulan Ramadan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapan saja. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai dengan kematian datang menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepada kita. Maka membutuhkan kesabaran untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana meninggalkan dosa dan maksiat membutuhkan kesabaran agar kita tidak melakukan dosa dan tidak terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan tersebut. Begitu pula dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita tidak terlepas dari 3 perkara ini. Entah kita berbuat ketaatan, atau kita berbuat dosa, atau kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kesemua itu membutuhkan kesabaran. Oleh karena itulah orang-orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang tiada batas, tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja orang-orang yang bersabar itu yang akan dilipat gandakan, disempurnakan pahalanya tanpa ada batasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, ini semuanya membutuhkan kesabaran. Semuanya membutuhkan kesabaran, kata para ulama kita. Bahkan orang yang mempelajari ilmu, ada perkataan, satu ibarah, satu ucapan, satu ungkapan dari para ulama kita tentang orang yang menuntut ilmu. Kata para ulama kita, man hurimas sabr hurimal ilm. Barang siapa yang diharamkan dari kesabaran, dia tidak mendapatkan kesabaran, maka dia diharamkan dan tidak mendapatkan ilmu. Siapa yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu ini, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Dan ketahuilah, dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dengan kesabaran dan keyakinan kuat kepada Allah, maka akan didapatkan kedudukan dan kepemimpinan dalam agama ini. Bukan itu yang kita cari sebenarnya. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang bersabar, siapa yang yakin kepada Allah, maka dia akan mencapai derajat yang tinggi dari ilmu ini, kemudian diamalkan dan dia dakwahkan kepada orang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir dari surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan dakwah. Dakwah ini membutuhkan kesabaran. Bahkan kata para ulama kita, ini adalah perkara yang lebih membutuhkan kesabaran dibanding menuntut ilmu atau dibanding mengamalkan ilmu, dibanding dengan perkara yang lain. Mendakwahkan ilmu ini adalah perkara yang paling membutuhkan kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang mendakwahkan kebenaran akan mendapatkan cobaan. Orang yang mendakwahkan kebenaran akan mendapatkan permusuhan dari orang lain, akan dikucilkan misalnya ketika yang dia sampaikan adalah kebenaran. Dan subhanallah, kata para ulama kita, manusia dalam perkara ini akan terbagi menjadi paling minimal 2 manusia, 2 jenis manusia. Ada orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran karena 2 perkara. Ada orang yang tidak mau menyampaikan al-haq, kata para ulama kita, karena 2 perkara. Yang pertama adalah dia khawatir tidak mendapatkan bagian dari dunia ini. Yang kedua, dia akan dikucilkan. Dia khawatir ditinggalkan oleh pengikutnya sehingga dia tidak mau menyuarakan kebenaran. Adapun orang-orang yang benar-benar mempelajari ilmu ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sampaikan kebenaran meskipun manusia membencinya. Tapi dengan cara yang terbaik, dia berusaha agar manusia bisa menerimanya. Dan kapan ada orang yang membencinya, maka itu adalah sunnatullah. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW dibenci ketika beliau menyampaikan dakwah ini. Dahulu Nabi SAW diberikan gelar dengan As-Sadiqul Amin, orang yang dipercaya, orang yang jujur dan terpercaya.
Tapi begitu Nabi mendakwahkan mereka dengan kalimatut tauhid, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, maka mereka mengatakan Nabi adalah majnun, Nabi adalah orang gila, Nabi dikatakan Nabi adalah tukang sihir dan seterusnya. Padahal dahulu mereka mengatakan Nabi as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Seperti itulah keadaan orang yang mendakwahkan kebenaran. Oleh sebab itu, kata para ulama kita, para ulama kita mengatakan kata para ulama kita, jangan pernah menyampaikan syariat agama ini dengan melihat manusia, tapi lihatlah manusia dengan syariat agama ini. Jangan pernah sampaikan syariat agama ini dengan memperhatikan manusia, karena kalau seperti itu, maka kita akan menyampaikan apa yang membuat mereka senang saja, dan kita akan bahkan dalam perkara yang keliru sekalipun kita akan sampaikan, yang penting mereka senang. Waliyadzubillah. Jangan seperti itu. Tapi kata para ulama kita, lihatlah manusia dengan pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sambil menunggu atau sambil mendengarkan suara panggilan azan, dan setelah itu ada beberapa pertanyaan yang insyaallah akan kami jawab yang sudah ada di kolom komentar dari halaman Facebook Wahda TV. Wallahu ta'ala alam. Kami tutup sementara untuk mendengarkan panggilan azan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.